Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di kampus kita, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik, yang mana beliau merupakan sosok yang selalu kita ikuti jejaknya dan menjadi suri tauladan bagi kita umat-umatnya. Beliaulah yang berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, izin memperkenalkan diri ya adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Tiffany Liusnimun dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini sedang berada di semester ke-7. Pada kesempatan kali ini di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini, Fani ingin menyampaikan tentang apa tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman merasakan keresahan dalam hidup? Pernah? Ya. Atau mungkin pernah nggak bertanya-tanya tentang sebenarnya tujuan hidup kita ini untuk apa? Atau malah yang lebih parahnya lagi teman-teman, kita ngerasa hopeless ngejalani kehidupan. Kayak nggak tahu harus mau ngapain. Ya udah hidup aja. Seperti itu. Pernah kira-kira? Pernah. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui tujuan hidup kita untuk apa. Ngapain sih kita di dunia ini? Seringkali teman-teman, kita sebagai seorang manusia merasa kebingungan jika hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak tercapai. Atau mungkin di sini teman-teman sekalian itu sudah memiliki tujuan hidup. Ada kira-kira aku kayaknya nanti hidupnya pengen seperti ini dan banyak keinginan lainnya. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya mereka sudah menyiapkan plan-plan untuk mencapai tujuan tersebut, atau sekarang istilahnya goals, ya kan, adanya tujuan. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki goals atau tujuan hidup, mereka akan lebih bersemangat dalam hidupnya. Seperti itu. Tapi teman-teman, harus kita cek lagi. Ini tujuan hidupnya itu mau kemana? Ada di sini yang tujuan hidupnya pengen jadi orang kaya? Ada ya, semua pengen jadi orang kaya sepertinya. Atau ada nggak di sini yang tujuan hidupnya pengen jadi terkenal, biar bisa kayak artis-artis dilihat di stasiun televisi, dikenal oleh semua orang? Ada? Ada ya gitu ya. Nah, pasti ada. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat faktanya sekarang, banyak sekali orang yang terkenal, orang kaya, kok kayaknya hidupnya enak. Itu dalam pandangan kita. Kita pengen menjadi seperti mereka. Kita ingin hidup kita itu seperti mereka. Tapi coba kita lihat lagi. Mari kita bahas. Sudah berapa banyak orang yang kaya, dia hidup berkecukupan, bergelimangan harta, akan tetapi ternyata teman-teman hidupnya tidak tenang. Atau sudah berapa banyak orang yang terkenal kita kenal
yang kita tahu dia itu terkenal sekali pesohor, tapi ternyata dia mati, bunuh diri. Itu kenapa bisa seperti itu? Kita nggak bisa ngebayangin bahwasanya kenapa kalau misalnya aku berada di posisi dia, mungkin aku akan sangat senang. Akan tetapi dia memilih jalan yang lain, yaitu bunuh diri. Kenapa hal itu bisa demikian? Karena tidak ada ketenangan dalam dirinya. Sama seperti kita sebagai seorang manusia, kita pengen ini, kita pengen itu. Setelah plan-plan yang sudah kita kerjakan dan tujuan itu tercapai, apa yang akan kita rasakan? Mungkin senang sesaat. Pernah nggak teman-teman? Ini nih, saya kasih contoh sedikit. Waktu teman-teman pengen masuk ke universitas ini, teman-teman pasti itu ngejadikan itu sebagai goals, tujuan. Tujuanku adalah masuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Gimana pun caranya, aku harus punya plan untuk mengerjakan tujuan tersebut. Setelah teman-teman berada di sini, waktu keterima ujiannya dan dinyatakan lulus, apa perasaannya? Senang banget ya, sampai-sampai mungkin bersyukur sama Allah, bilang sama semua orang kalau aku itu udah di sini gitu ya. Tapi setelah menjalankannya capek, lelah, biasa aja gitu kan. Oh seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah itu apa? Karena tujuan hidup kita hanya berpatok seperti itu saja. Yang kita raih, yang sudah kita dapatkan ketika sudah berada di situ, sudah kita merasa ya udah seperti ini rasanya. Mungkin sama orang-orang yang tadi saya katakan. Tujuan hidup di awal dia itu inginnya kaya raya, terkenal gitu ya. Tapi ternyata ketika dia sudah mencapai tujuan tersebut, dia merasakan hopeless, biasa aja, gak ada harapan lagi. Ya udah, aku udah mencapai tujuan. Seperti itu. Lantas bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim? Kita muslim nggak? Muslim ya, muslim dan muslimah. Kita beragama Islam. Sebenarnya apa tujuan hidup kita sebagai seorang muslim? Apakah tadi kaya dan terkenal itu sudah cukup? Atau kita nih sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, pintar, dapat IPK bagus, udah cukup sampai di situ saja, kita mencukupkan diri. Sementara yang kita ketahui ketika kita mendapatkan hal tersebut itu hanya menjadi sementara. Ya udah, kalau misalnya kita udah dapatkan, udah selesai. Seperti itu. Balik lagi. Jadi apa sebenarnya tujuan kita sebagai seorang muslim? Kita hidup di dunia ini, kita memiliki tujuan loh. Jangan bilang kita itu ya udahlah hidup biasa-biasa aja, let it flow aja, berjalan sesuai alurnya. Ada yang pernah mikir gitu? Ada ya? Ya udah aku nanti mau jadi apa, mau ini segala macam. Alah, nanti Allah yang ngatur gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus memiliki tujuan ke depan. Tetapi tujuan yang pasti bagi seorang muslim adalah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Siapa yang Allah ciptakan? Manusia. Kita siapa? Manusia. Ya, artinya kita harus beribadah kepada, dan itu yang menjadi tujuan kita. Kak, berarti kalau misalnya saya cuman ibadah-ibadah doang, itu gimana Kak? Toh saya juga pengen jadi orang kaya, misalnya gitu ya. Kita sebagai muslim dilarang nggak untuk kaya? Enggak. Malah harus, ya kan? Biar bisa membantu sesamanya. Kita harus menjadi orang kaya. Seperti itu. Jadi bagaimana ketika tujuan hidup kita tadi dikatakan untuk beribadah kepada Allah? Nah teman-teman, jadi ibadah yang kita lakukan itu jangan teman-teman anggap cuman ibadah mahdo saja. Ibadah mahdo tahu ya? Seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya.
Tetapi ibadah di sini juga mencakup ibadah ghairul mahdhuf. Apa-apa yang teman-teman lakukan, ibadah-ibadah yang sunnah misalnya, yaitu seperti itu, misalnya berkata jujur. Nah, itu ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan kita sebagai seorang muslim untuk melakukannya. Seperti itu. Jadi tadi balik lagi, kayak mana Kak kalau misalnya tujuan hidup saya itu kaya raya deh, misalnya gitu kan. Ya, bisa kita jadikan kekayaan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari cara mencari kekayaannya, sumber hartanya dari mana, halal atau tidak. Karena tadi nih tujuan kita di awal orientasinya adalah beribadah kepada Allah, maka yang akan kita pikirkan adalah bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika kita udah pengen kaya nih misalnya, tapi kita udah clear tentang tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, pasti otomatis kita akan berpikir, harta ini aku peroleh dari mana? Jangan sampai hartanya itu dari harta riba yang jelas-jelas keharamannya. Seperti itu. Misalnya sekarang kita sebagai seorang mahasiswa, gitu kan? Nah, bagaimana caranya kita udah mengclearkan tujuan kita hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah? Berarti apa? Cara kita masuk ke universitas ini tidak dengan menyogok misalnya, gitu kan? Atau ketika kita ujian, kita tidak mengkope, mencontek dan lain-lain sebagainya. Astagfirullah, ada yang astagfirullah, berarti kenyataan. Ini bukan untuk menyindir ya, tapi kalau yang tersindir alhamdulillah gitu ya. Seperti itu gitu. Karena apa? Orientasi kita tadi itu, ya Allah, aku di sini untuk beribadah. Jadi mencari ilmunya kita itu beribadah. Alhasil teman-teman, apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan-perbuatan kita itu semua bernilai amal soleh, asalkan niatnya beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, dan caranya tentunya harus benar. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman, setiap perbuatan kita sebagai seorang muslim, kita harus beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat Fani sampaikan. Lebih dan kurang Fani mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah Fani memohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi